Masih di Anju Siang bersama saya, Sabrina Sila. Pemirsa, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada pagi tadi. Sugiri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai terjaring operasi tangkap tangan. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lainnya yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK langsung digiring ke ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinas Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan tantangan yang harus dihadapi di tengah banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya yakni jaksa harus pintar dan berintegritas. Berikut cuplikan wawancara khusus rekan kami, Reni Arumsari dengan Jaksa Agung. Ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus terutama penegak hukum mungkin yang masih muda begitu Pak dalam menangani kasus korupsi yang katakanlah begitu banyak tantangannya dan butuh keberanian ekstra gitu Pak? Iya, memang korupsi sekarang udah semakin canggih. Jadi memang memerlukan satu ilmu yang benar-benar dapat mengungkapnya ini yang kadang-kadang kita harus kan membentuk perkara. Jadi memang banyak harus didalami, banyak harus dipelajari, dan banyak juga aturan-aturan yang harus kita kuasai gitu. Terakhir nih Pak, apa yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum? Integritas. Integritas yang pertama. Selalu saya katakan dengan teman saya, butuh jaksa pinter, tapi harus berintegritas. Kalau hanya pinter aja, tidak punya integritas, silahkan tinggalkan institusi. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jumat siang. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asyidik ditunjuk menjadi ketua. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jumat siang. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Asyidik, ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain itu, anggota lainnya yang dilantik yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, Ahmad Doviri, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri periode 2019 hingga 2021 Idam Aziz, dan Kapolri periode 2015-2016 Badrodin Haiti. Usai melakukan prosesi pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan kepada jajaran Komisi Reformasi Polri.
Dari Jakarta, Camar Haenda Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Edi Indra Wijaya dan Menteri Ketenagakerjaan Yasierli menengok peserta magang nasional. Keduanya berbincang bersama puluhan peserta magang di sebuah pabrik. Seskap dan Menaker mengunjungi perusahaan manufaktur asal Jepang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya memastikan program yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri ini berjalan lancar sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, peserta magang menerima uang saku dari Kemenaker yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di lokasi perusahaan tempat magang. Dari banyak sekali perusahaan. Nah, ini adalah salah bentuk keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu dapat pengalaman bekerja, dan kita melalui Menaker memberikan pengalaman tersebut dalam program magang nasional yang mana di batch pertama bulan lalu 20.000, nanti November ini sudah dibuka dan tanggal 24 November akan 80.000 itu akan masuk di gelombang 2 untuk bekerja di seluruh Indonesia. Gelombang pertama program magang nasional ini telah menampung 20.000 peserta dan akan meningkat pada gelombang kedua dengan target mencapai 80.000 peserta. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Hadisti Arifah dan Rizky Julianto, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan.